Tes. Ya, oke. Mungkin ini kali pertama saya membuat vlog video yang saya rekam dengan suara saya sendiri. Maksudnya yang apa namanya, video untuk review. Jadi sebenarnya sudah lama saya ingin membuat video mengenai tentang sesuatu ya. Dulu pernah saya pernah mereview mengenai musik album Navikula, tapi karena hasilnya jelek jadi saya hapus. Saya buat video ini juga belum tentu ada yang nonton ya, karena channel saya juga tidak terlalu banyak followernya, tapi mumpung gak ada kerjaan, jadi saya buat video ini untuk pengisi waktu. Jadi saya rekam di ini ya, di kamar hotel di street tepatnya. Nah, jadi kali ini saya ingin mereview mengenai musik saya sendiri. Ini sebetulnya saya sudah lama sekali ingin menceritakan apa sih dibalik dari musik yang saya buat. Jadi buat yang belum tahu, saya memiliki beberapa album ya. Jadi saya sudah membuat album, 3 album yang sudah saya buat, yang saya sudah rekam. Nah, satu album itu saya buat bareng band saya dulu ya, Karburator. Terus kemudian waktu 2017 saya sudah pernah membuat album akustik ya, judulnya Gustud Acoustic Vol 1. Jadi yang ini saya buat 6 track. Sebetulnya ini lagu-lagu lama, tapi ada satu track yang memang saya buat waktu saya tugas di Bangli dulu ya. Jadi saya pernah tugas di Kabupaten Bangli, naik motor karena hampir sejam, jadi di jalan kepikiran lirik lagu, saya buat lagu gitu ya. Nah, tapi yang ingin saya review kali ini bukan yang ini ya, tapi sebenarnya ada satu lagi yang saya buat di 2024 waktu saya tugas di Karangasem. Judul albumnya ada All By Myself. Nah, ini yang ingin saya sedikit review, cuman sayangnya rilisan fisiknya ada di Denpasar, jadi enggak saya bawa di sini ya. Tapi sudah saya upload di Spotify. Nah, ini akan saya review mengenai cerita di balik dari lagu-lagu ini ya. Jadi album ini saya buat sendiri, semua instrumennya, baik dia gitar, kemudian vokalnya, kemudian juga bassnya gitu ya. Juga ada ada akustik gitarnya juga di sana, kecuali part drum. Jadi karena saya kesulitan mendapatkan instrumen drum untuk ngisi track-track di album ini, jadi terpaksa saya pakai aplikasi Real Drum yang ada di Android. Memang hasilnya tidak terlalu bagus karena suaranya MIDI ya, jadi tidak terlihat realistis, tapi ya sudahlah, yang penting ada part drum yang bisa saya masukkan di album ini gitu ya, karena saya kesulitan mendapat bantuan karena drummer saya sebelumnya sulit dihubungi ya, jadi susah diajak bekerja sama, sehingga ya udah saya kerjain sendiri dengan memakai aplikasi gitu ya. Jadi album ini saya buat di 2024, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lagu. Sebenarnya ada rilisan fisiknya ya, masih sisa lagi sekitar 10 belum saya distribusikan, karena sepertinya sih nggak ada yang beli kali ya. Ini proyek iseng-iseng aja sih gitu ya, untuk mengisi waktu. Ya lumayan lah, ada yang kita kenang legasi bermusik saya itu ya. Sebetulnya lagu-lagu yang saya rekam ini pun adalah lagu-lagu lama yang saya buat dari tahun 97 kalau tidak salah ya, sejak saya dari tahun 99 saat saya masih kuliah, masih aktif ngeband bareng Karburator ya. Jadi ini lagu-lagunya sebenarnya saya sudah sejak saya ngeband, tapi karena tidak pernah saya rekam gitu ya, jadi
ya terlantar gitu ya. Dan ada beberapa lagu sudah saya rekam pada saat bareng Karburator, cuman hasilnya juga tidak kurang bagus gitu ya karena masih direkam analog dengan kaset gitu. Nah ini ada selain lagu-lagu yang lama dan ada juga lagu yang saya buat baru ya, ada 2 lagu dari 14 lagu ini. Sisanya sebenarnya sih lagu lama yang saya tulis, saya buat kurun waktu 98 ya sampai dengan tahun 2024 ini. Oke, mungkin kita bahas dari track pertama. Oke. Track pertama ini judulnya Hancurkan. Coba kita dengarkan. Ya jadi itu awalannya ada akustiknya, itu sebenarnya sih lagu yang sudah pernah saya rekam, tapi saya sempurnakan menggunakan saya tambahin instrumen untuk elektriknya gitu ya, karena sebenarnya sih versi originalnya yang saya rekam itu adalah versi akustik yang dari album ini. Ya ini judulnya Hancurkan. Nah ini saya ciptakan, saya buat sih waktu tahun 2000-an ya, kurang waktu tahun 2000 masih dengan Karburator tapi dengan personel yang baru. Jadi saya pernah buat band bernama Karburator tapi pernah terjadi pergantian gitu ya. Untuk yang personil yang komposisi terakhir atau line up terakhir itu saya ngajak saudara-saudara misan saya gitu, karena gitaris saya juga sepertinya sudah tidak sejalan waktu itu. Jadi saya ngajak misan saya, Gus Dev ya, untuk gabung ngisi gitar dan satu lagi pocong ya. Nah ini lagu yang saya buat waktu 2 tahun itu ya, masih kuliah di STI waktu itu. Nah sebenarnya sih ini kisahnya sih sebenarnya mengenai ini ya, tahun 98 ya kalau nggak salah. Jadi saya terinspirasi waktu masa itu ya, waktu itu kalau tidak salah pada saat pemilu ya, yang mencalonkan Megawati ya kalau nggak salah. Jadi pada saat Megawati dicalonkan itu jadi presiden, kemudian karena ada entah konspirasi atau apa gitu ya, yang harusnya Megawati menang dari PDI tapi ternyata kalah gitu ya. Jadi akhirnya cuma jadi wakil kalau nggak salah waktu itu. Dan yang menang akhirnya yang maju itulah Gus Dur ya kalau nggak salah. Nah akibat kekecewaan rakyat pendukung dari PDI ya, terutama karena waktu itu kan sangat mayoritas ya, PDI itu kan sangat mayoritas di seluruh Indonesia, terutama di Bali gitu ya. Jadi kekecewaan itu ditumpahkan dengan melakukan pembakaran di berbagai macam kantor pemerintah gitu ya. Jadi terjadi pembakaran yang paling parah itu sebenarnya di Singaraja dan juga di Denpasar, tapi pemicu awalnya adalah di Singaraja. Jadi semua semua kantor pemerintah yang ada di Singaraja itu hampir seluruhnya dibakar oleh massa karena kekecewaannya gitu ya. Nah itu saya teringat waktu itu saya masih kuliah, jadi kita masih kuliah, kita mau pulang dari kampus itu nggak bisa karena bukan nggak bisa sih, agak kesulitan ya karena jalan-jalan ditutup, kemudian pohon-pohon ditebang gitu ya, sebagai luapan kekecewaan dari masyarakat sih waktu itu. Kemudian kantor-kantor juga dibakar gitu. Nah jadi saya buat liriknya berdasarkan itu ya, jadi judulnya Hancurkan gitu ya. Coba kita lanjutkan lagi sih musiknya.
Jadi itu lagu pertama ya. Kita lanjut ke lagu track kedua, judulnya Don't Try to Make Me Sick. Check it out. If you feel so sad when someone tries to hug your heart, if you feel alone when all of your friends live with you, so don't try to make me sick, so don't try to make me sick, so don't try to make me sick, so don't try to make me sick. If you feel so down when someone say that you are down, if you feel so bad when someone say that you are bad, so don't try to make me sick, so don't try to make me sick, so don't try to make me sick, so don't try to make me sick. So don't try to make me sick, so don't try to make me sick, so don't try to make me sick, so don't try to make me sick. Ya, oke. Nah, jadi ini lagunya lama banget ya. Jadi saya buat waktu awal belajar ngeband bareng band Karburator. Jadi ini sebenarnya lagu band Karburator dulu ya. Tahun ya sama 98-an gitu ya, karena waktu itu saya masih kuliah di kampus ya di STI. Jadi waktu itu ini karena apa lagunya simple ya, cuman liriknya juga nggak terlalu banyak. Sebetulnya lagu ini terinspirasi terutama dari intronya itu ya, dari ya band influence saya yang mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi secara musik saya, jadi dari band Rancid ya. Nah itu ada satu track di lagunya Rancid itu yang judulnya Journey to the End of East Bay. Jadi ya jujur aja saya sebenarnya terinspirasi dari lagu itu ya, dari permainan bassnya gitu ya. Coba kita ulang lagi dari intronya ya. Nah waktu itu saya waktu di band Karburator saya pegang bass, jadi saya bikin bassnya sendiri. Iya. Dan kalau yang pengen tahu lagu yang lagu Rancid yang mana yang saya terinspirasi itu ya, coba kita cari Rancid di album yang Out Come the Wolf. Ini salah satu lagu awal album yang hampir ribuan kali mungkin saya setel ya. Nah, jadi ada satu lagunya yang saya terinspirasi bassnya, permainan bassnya, yaitu Journey to the End of the East Bay, seperti ini. Bassnya Brad Reed. Iya, itu ya. Jadi ya namanya juga baru ngeband gitu kan. Jadi apa yang kita dengar, yang kita anggap menarik itu ya, itulah yang kita dengar gitu ya. Nah ini saya dapat inspirasi dari lagunya Rancid itu ya. Jadi ini lagunya judulnya Don't Try to Make Me Sick.
Oke lanjut kemudian track kedua, nah ini judulnya, Don't Be Scared My Friend, ini juga ada ceritanya juga ya. Ya intro awalnya agak kacau ya, karena saya udah kecapean karena kalau pakai aplikasi itu kan kita mainnya pakai tangan gitu ya. I saw you standing there in the corner of the room. That was 2 days ago. This song from your eyes, something in your heart. Tell me what's going on. Don't be scared, my friend. I will stand beside you then. Don't be scared, my friend. No one will hurt you. Don't be scared, my friend. I will stand beside you then. Don't be scared, my friend. No one will hurt you. If you're feeling alone, no one seems like you. It doesn't really matter. You can stand by yourself. Just believe in yourself. Solving all the problems. Don't be scared, my friend. I will stand beside you then. Don't be scared, my friend. No one will hurt you. Don't be scared, my friend. I will stand beside you then. Don't be scared, my friend. No one will hurt you. Ya, ini juga sebenarnya lagunya ada inspirasinya juga ya. Kalau ini, intro drumnya itu saya dapat inspirasi dari lagu NoFX ya, judulnya The Bags, itu dapat dari situ. eee, ini lagunya waktu masih di band Karburator juga, terus saya coba untuk, apa namanya, coba teman-teman untuk mainkan gitu ya, tapi ternyata susah gitu ya, karena drummer saya yang dulu waktu di Karburator tuh kurang bisa ya, kurang bisa untuk, permainan melodik. Jadi kalau musik ini kan, kalau lagu ini kan, kalau istirahat istilah 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 di punk itu adalah lagu punk itu adalah melodic core gitu. Nah ini, sulit sulit dimainkan oleh drummer saya yang terdahulu gitu ya. Akhirnya saya rekam ulang, karena lagunya juga belum sempat direkam ya, waktu itu cuman sempat direkam di studio saja. Mungkin bisa dicek di channel saya, ada rekaman juga untuk yang live di studionya itu tahun 99 kalau nggak salah, atau 2000 ya saya lupa. Jadi saya rekam ulang dengan, teknologi sekarang gitu ya, tapi dengan apa, permainan saya sendiri. Jadi seperti itulah, apa, hasilnya gitu ya. Jadi kalau yang pengen tahu saya dapat inspirasinya dari mana itu ya, coba kita cari ya. Jadi itu NoFX, lagu NoFX, Fat Mike. NoFX di album mana ya? Saya lupa. NoFX The Bags, The Bags. Nah mirip sih sebenarnya, tapi karena saya suka lagunya ini ya. Ya itu jadi intronya dapat dari situ. Jadi saya bikin lagu versi saya sendiri, ya jadilah judulnya Don't Be Scared My Friend. Itu. Terus kemudian lanjut, lagu ke berapa ya?
lagu ketiga ya, keempat. Nah, kalau lagu ini judulnya Alone ya. Nah, ini sebenarnya juga lagu zaman masih ngeband dengan karburator. Kemudian saya buat versi akustiknya juga di sini gitu ya. Ini ya, saya bikin akustiknya di sini dan juga saya buat waktu itu saya rekam juga di Denpasar waktu masih karburator ya. Rekamannya di Underdog State pakai kaset. Ya tapi sama kualitasnya juga nggak terlalu bagus karena zaman itu juga belum kayak sekarang digital gitu ya. Rekamannya live manual direkam pakai Aiwa. Dan ketukannya itu masih yang biasa gitu ya. Nah kalau yang di versi ini yang saya buat ketukannya secara ngikutin pakap melodik gitu ya, melodik punk. Nah ini melodinya, musiknya sebetulnya dibuat udah gitaris saya dulu ya, Dean. Liriknya saya yang buat. Jadi musik dan melodinya dia yang buat gitu ya. Saya ngisi dari liriknya aja. Just a moment, such a day. I got nothing to say. I got nothing to do. I came to your house, but you were not inside. I tried to entertain myself, but it just was my fucking time. Do you ever be like this before? Everything just seems really wrong. Do you ever be like this before? Everything just seems really wrong. Do you ever feel like this before? Everything we seems really wrong. Do you ever feel like this before? Everything we seems really wrong. Ya jadi itu ya. Kalau ini orisinil ya, jadi nggak ada influence dari mana-mana ya, kecuali untuk ketukan drumnya ya. Jadi kalau ketukan drumnya ini saya terinspirasi dari gaya permainnya Offspring gitu ya. Jadi influence musik saya itu banyak terpengaruh oleh band-band punk tahun 90 ya. Seperti Green Day, kemudian Ramones, terus kemudian Rancid yang tadi ya, terus juga Bad Religion, dan salah satunya juga adalah The Offspring gitu. Jadi saya ngefans band-band itu ya. Itu sih mungkin ya review untuk beberapa lagu saya. Berapa tadi ya? 5 ya. Jadi video ini saya buat bersambung, nanti ini part pertama karena ngisi waktu gitu ya. Mungkin part keduanya akan saya buat menyusul kemudian. Itu mungkin untuk saat ini. Nantikan untuk part keduanya. Mudah-mudahan ada yang nonton video ini. Thank you.